Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ولقد قال الله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا رحمكم الله أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara pelajaran yang penting yang kita mesti ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau dan para ulama as-salafus salih, bagaimana mereka menerapkan Islam di dalam diri mereka, bagaimana mereka berakhlak, bagaimana mereka beradab, sehingga di antara pelajaran yang kita perlu ambil dari mereka itu, mereka adalah manusia yang sedikit berbicara. Mereka adalah orang yang sangat berhati-hati dalam memilih tutur kata. Mereka tidaklah mengucapkan sesuatu kecuali setelah dipertimbangkan dengan matang bahwa itu layak diucapkan. Dalam waktu yang sama kita tahu bahwa para ulama as-salafus salih, mereka adalah manusia-manusia yang berhati-hati dalam menjaga makanan, minuman dan pakaian mereka, sehingga mereka tidaklah mau memakan, meminum dan memakai sesuatu kecuali benar-benar halal, benar-benar sesuatu yang tidak mengandung keraguan. Mengapa demikian? Karena mereka yakin bahwa makanan, minuman dan pakaian itu berpengaruh terhadap amalan seseorang. Di saat seseorang tidak peduli kepada halal dan haram, sehingga makanlah dia makanan yang haram, dia pun meminum minuman yang haram, atau memakai pakaian yang haram,
Apa hasilnya? Sulit beramal saleh, sehingga yang terjadi mudah berbuat dosa. Allah pun meninggalkan orang yang tidak peduli halal haram. Kita perhatikan seorang tabi'i yang bernama Muhammad Ar-Rahibi rahimahullah. Beliau berkata, man adkhala fi batnihi fudulat ta'ami wa akhraja min lisanihi man adkhala fi batnihi fudulat ta'ami akhraja min lisanihi fudulal kalami. Barang siapa yang memasukkan ke dalam perutnya makanan yang haram, maka akan mengeluarkan dari lidahnya perkataan yang haram pula. Di saat seseorang itu tidak peduli halal dan haram dalam memakan, meminum, dan memakai pakaian, dia tidak menyadari bahwa ada akibatnya. Seseorang ingin beramal saleh tapi tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Berat. Kenapa berat? Karena ternyata fisiknya tidak mendukung dia. Fisiknya penuh dengan makanan, minuman, dan pakaian yang haram. Sehingga di saat seseorang itu memperhatikan dirinya, kenapa sih saya ini kalau nonton TV kok betah banget, tapi kalau membaca Al-Quran kok ngantuk banget ya, maka itu halangan untuk beramal saleh. Maka periksalah makanan, periksalah minuman, periksalah pakaian yang engkau pakai, engkau gunakan, engkau konsumsi. Di saat seseorang itu berat untuk bangun salat subuh, tapi kalau urusan-urusan dunia lompat dia dengan ringannya. Kenapa kok begitu? Lagi-lagi sebabnya karena seseorang telah memberat-beratkan dirinya dengan makanan, minuman, dan pakaian yang haram. Sehingga di antara hal penting di saat seseorang itu ingin jadi orang saleh, dari mana sih saya mesti memulainya? Jawabnya dari makananmu, minumanmu, dan pakaianmu. Sehingga pastikan makananmu itu halal, pastikan bahwa minumanmu itu halal, dan pastikan bahwa pakaianmu itu halal. Tapi alhamdulillah saya tidak makan babi, saya tidak minum arak, saya tidak memakai pakaian yang haram. Ya, tapi kamu dalam memperolehnya, dalam mendapatkannya tidak peduli caranya. Caranya asal-asalan. Yang penting mendapatkan apa yang akan dimakannya, apa yang akan diminumnya, apa yang akan dipakainya. Tidak peduli cara. Sehingga haramnya bukan karena barang yang haram, tapi karena cara yang haram untuk mendapatkannya. Kemudian seorang tabi'i yang lain bernama Ibrahim At-Taimi, Ibrahim An-Nakha'i rahimahullah. Beliau berkata, man ta'ammala wajada ashrafa ahli kulli majlisin wa aktsarahum haibatan man kana aktsaruhum sukutan. Lianna sukuta zainun lil alimi wa satrun lil jahili. Dikatakan oleh Ibrahim An-Nakha'i rahimahullah, barang siapa yang memperhatikan orang yang termulia di saat kita duduk-duduk bersama orang-orang, dan siapa orang yang paling berwibawa di antara orang-orang yang duduk-duduk bersama kita, maka kita dapati
yang paling mulia dan paling berwibawa orang yang banyak diamnya, bukan malah orang yang banyak bicaranya, yang banyak diamnya. Kenapa? Li'anna sukuta zainun lil alimi. Karena diam itu adalah hiasan buat orang yang berilmu. Wasatrun lil jahili, dan penutup aib buat orang yang bodoh. Orang bodoh itu akan kelihatan bodohnya kalau berbicara. Kalau dia diam, maka orang tidak tahu kalau dia itu bodoh. Kemudian kita lihat lagi seorang tabi'i yang lain bernama Ma'ruf Al-Qarhi rahimahullah. Beliau berkata, kalamur rajuli fima la ya'nihi min khudlanillahi iyyahu. Di saat seseorang berbicara tentang sesuatu yang tidak terkait dengan dirinya, bicara mengurusi urusan yang tidak penting buat dirinya, maka itu adalah tanda bahwa dia ditinggal oleh Allah. Dia tidak mendapatkan bimbingan dan arahan dari Allah. Dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, ditinggal oleh Allah. Sehingga ngomongnya pun ngawur, bicaranya sesuatu yang tidak penting buat dirinya. Maka kita pun harus berhati-hati. Kita harus kenal terhadap diri kita sendiri. Siapa sih saya? Saya ini dicintai oleh Allah atau tidak? Saya ini dapat hidayah atau tidak? Saya ini adalah manusia yang mendapatkan bimbingan, arahan dan petunjuk dari Allah atau tidak? Atau sebaliknya, saya ini adalah orang yang ditinggal oleh Allah, orang yang kalau berdoa tidak dikabulkan oleh Allah, orang yang tidak diperhatikan, tidak dicintai, tidak diridhoi oleh Allah. Kenali diri kita. Jangan kita ini menjadi manusia yang asal hidup, tapi kita harus memiliki makna di dalam hidup ini, bahwa diri kita ini bagaimana di hadapan Allah. Apakah Allah suka kepada saya? Apakah Allah mencintai saya? Apakah Allah meridhoi saya? Apakah saya kalau berdoa dikabulkan oleh Allah? Seseorang harus memperhatikan itu. Jangan asal hidup. Kalau kita asal hidup, kita akan menyesal. Tahu-tahu pada saat meninggal dunia, kita menjadi orang yang mendapatkan su'ul khatimah, penghabisan yang buruk. Kenapa? Karena ternyata kita tidak diridhoi oleh Allah, tidak disayangi oleh Allah, kita ditinggal oleh Allah. Lah, kenapa kok saya ditinggal oleh Allah? Karena kamu meninggalkan Allah. Engkau tidak memperhatikan Allah, maka Allah pun tidak memperhatikan engkau. Engkau tidak mendekat kepada Allah, maka Allah pun tidak mendekat kepada engkau. Di saat engkau tidak peduli kepada Allah, Allah pun tidak peduli kepada engkau. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki kebiasaan bertahun-tahun beliau itu selalu meletakkan batu kecil di atas lidah beliau, sehingga di saat beliau itu pun ditanya, kenapa engkau lakukan itu? Katanya, batu ini yang akan mengingatkan aku untuk berbicara yang tidak perlu, sehingga aku ingin menjaga lidahku. Sehingga pada saat beliau akan meninggal dunia, beliau pun berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, inilah yang akan mencelakakanku, katanya. Lidah ini
Di saat seseorang itu tidak menjaga lidahnya, maka lidahnya yang akan memasukkan dia ke dalam api neraka. Lidah bohong ke sana, bohong ke sini, tipu sana, tipu sini, akal-akalan ke sana, akal-akalan ke sini. Banyak sekali omongan yang sesungguhnya fitnah, ghibah, namimah, kebodohan-kebodohan diucapkan. Mantap dalam kesalahan. Itu semua kesalahan lidah. Dan itu semua disebabkan karena kita tidak perhatian kepada makanan kita, minuman kita, pakaian kita. Oleh karena itu, kita pun harus selalu mengingat akan nasib kita. Jangan sampai kita menyesal. Ternyata penyebab kita masuk ke api neraka adalah kesalahan kita diawali dari lidah kita. Tubu ilallahi wastaghfiruhu lidhunubikum yatubullah alaikum wa yaghfir lakum dhunubakum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bukti baik Islamnya seseorang adalah kemampuannya meninggalkan apa yang tidak terkait dengan dirinya. Jadi kita lihat hadis ini membimbing kita, mengarahkan kita untuk memperhatikan bagaimana kita ini hanya mau mengurusi urusan yang terkait dengan diri kita, sehingga kita jangan menganggap mulia di saat kita usil, di saat kita iseng, di saat kita turut campur urusan orang, mengintervensi urusan orang, disangka kita jadi pahlawan. Tidak kawan, itu bukti engkau adalah pecundang, bukti bahwa engkau itu tidak mendapatkan bimbingan dan arahan dari Allah. Di mana seseorang itu kalau Islamnya baik, dia hanya benar-benar mengurusi apa yang terkait dengan dirinya, apa yang ada hubungan dengan dirinya, sehingga dia tidak usil dengan dosa-dosanya orang, dia tidak usil dengan aib-aibnya orang, kelemahan-kelemahan orang, dia tidak sibuk dengan fitnah-fitnah, namimah, ghibah, tidak, dia tidak sibuk dengan itu. Sehingga di saat dia berkata, perkataannya benar-benar bermakna, berbobot, memiliki kualitas, sehingga diamnya pun emas. Kemudian kita lihat apa yang dikatakan oleh seorang tabi'i yang bernama Suqai ibnu Mata' al-Asbahi. Beliau berkata, man kathura kalamuhu kathurat khati'atuhu. Barang siapa yang banyak bicaranya, maka banyak kesalahannya. Jadi kita lihat, kalau kita mengukur kecepatan tubuh kita, di tubuh kita ini yang paling cepat berbuat itu apa sih? Apakah tangan yang paling cepat berbuat? Apakah kaki yang paling cepat berbuat? Ternyata yang paling cepat berbuat adalah lidah. Lidah itu begitu cepat dan ringan dalam berbuat.
tahu-tahu kita harus menyesal. Ternyata omongan kita ada akibatnya. Kita menimbulkan permusuhan. Ternyata kita menimbulkan sesuatu yang merugikan diri kita, merugikan orang lain. Ternyata kita harus menyesal karena kita pernah mengucapkan suatu ucapan karena lidah kita. Kita lihat di saat seseorang itu mampu mengatur bahwa dia itu tidaklah berbicara kecuali setelah banyak mendengar, tidaklah banyak menulis kecuali setelah banyak membaca. Ini aturan yang benar. Seorang jurnalis yang baik, seorang penulis yang baik, seorang vokalis yang baik adalah orang yang mengerti bagaimana dua urutan ini. Seseorang itu sebelum mulutnya, lidahnya berbicara, telinganya harus banyak mendengar, supaya yang dibicarakannya itu ilmu. Dia belajar dari orang, dia banyak menuntut ilmu dari orang, dari pengalaman-pengalaman orang, sehingga tidak mengulangi kesalahan orang. Dia selalu mengulangi kebaikan orang, kebenaran orang. Dia banyak belajar, dia syarat dengan ilmu, baru mulai dia berbicara. Jadi mendengar dulu, baru berbicara. Kemudian membaca dulu, baru menulis. Kita ini harus banyak membaca supaya kita banyak ilmunya, baru kemudian kita memulai untuk menulis. Jangan berani menulis omongan yang ngaco, omongan yang tidak bermakna, omongan yang cuma iseng, cuma usil, cuma sesuatu yang membuang-buang waktu. Sayang sekali hidup kita ini. Kita nanti menyesal ternyata hidup kita dipadati dengan hal-hal yang tidak berguna. Bahkan bisa jadi bukan cuma tidak berguna, mencelakakan diri kita, merugikan diri kita, menimbulkan penyesalan terhadap diri kita sendiri. Sehingga urutan ini penting sekali. Berbicara setelah mendengar dan menulis setelah membaca. Maka ukuran bahwa seseorang itu layak berbicara kapan? Kalau dia berilmu. Kapan dia mulai menulis? Kalau dia berilmu. Kalau tidak punya ilmu, jangan bicara. Kalau tidak punya ilmu, jangan menulis. Karena engkau akan menyesal. Karena engkau akan celaka akibat omonganmu sendiri. Ungkapan yang engkau ungkapkan itu akan menimbulkan penyesalan dan kerugian. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Ghaffar. Allahumma kaffir anna sayyi'atina. Allahumma ahdina, Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal mu'minin as-salihin, as-sabirin asy-syakirin, المخلصين المحسنين يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم علمنا رشدك يا خير الراشدين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعزنا بعزتك وأعزنا بعزتك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بفضلك واكفنا بحلالك عن حرامك يا أعز الأعزاء يا أقوى الأقوياء يا أغنى الأغنياء يا رب العالمين يا رب المستضعفين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا حبك
وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقيم الصلاة.